Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing ya watchlist saham saya. Jadi ya watchlist saham saya untuk trading saya tanggal 22 Juli 2025. Jadi karena watchlist saham saya, ya saham yang saya rekom ya atau saya info di sini adalah saham yang berdasarkan hasil analisa pribadi saya menarik gitu ya. Dan biasanya ya saham yang saya rekom itu juga saham-saham yang punya resiko tinggi. Dan gak jarang juga saham yang udah naik tinggi saya rekom lagi gitu ya, karena menurut saya saham yang naiknya sudah tinggi masih bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya beberapa indikator teknikal saya nggak pakai, saya lebih ke logika. Kalau seandainya sahamnya di HK dia akan naik gitu, kalau sahamnya diguyur akan turun. Jadi memang saya ngelihat respon marketnya gitu ya, dan biasanya saya hanya akan entry di saham yang direspon market ya kalau seandainya sudah terkonfirmasi naik. Jadi memang saya followers, nge-follow smart money gitu ya, nge-follow bandarmologi seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bertanggung jawab sama trading teman-teman masing-masing. Dan hari ini ya teman-teman tanggal 21 Juli luar biasa, beberapa saham WL saya perform. Saya juga baru TP salah satu saham IPO koin ya, jadi ya lumayan lah ya cuannya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga ya dapat cuan yang juga lumayan hari ini gitu ya. Kalau belum tenang aja, kita cari di esok, karena mungkin kalau rezekinya belum sekarang ya mungkin besok gitu ya. Dan besok nih tanggal 22 saya punya brand Pani, Dewa, dan BWPT. Ya BWPT masih saya rekom, nanti saya bahas kenapa masih direkom padahal udah 2 kali naik gitu ya. Saya bahas satu-satu. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan sahamnya, sedikit saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya ya, sharing kopi ke saya gitu ya. Aduh, udah ada beberapa teman-teman kalau dari mulai tanggal 20 kemarin ini yang kasih saya kopi. Jadi diantaranya ada Wahyu Anggawan, Bunda Lea, Basamalah, Abidiza, Peyeng, FM Doni, Benz Juntak ya. Nah itu dari Bapak Ibu yang sudah traktir saya kopi. Bersyukur, berterima kasih ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu cuannya lebih konsisten lagi ke depannya dan cuannya luber gitu ya. Thank you udah sharing ya. Jadi saya dapat ya nonton gratis ini ya sore dari istri dari masa lalu, udah dapat tiket gratis tuh saya nonton, ditraktir dari teman-teman. Jadi makin semangat bikin kontennya. Terima kasih ya teman-teman yang udah kasih kopi ke saya ya. Terima kasih orang baik. Nah, langsung aja review saham yang saya rekom kemarin. Ada Toba, PYFA, JAR, dan BWPT. JAR ini yang saya rekom naik 2,27% ya, saya nggak entry. Toba minus 2,6%, kayaknya Toba mulai cooling down. Kenapa? Karena mulai keluar ya katanya Temasek juga masuk invest di Toba. Jadi ya green energy kah, EBT ya, EBT kalau saya nggak salah, whatever it is. Biasanya kalau saham rally ya, saham rally udah keluar news biasanya udah akan keluar sellernya gitu ya. Sisanya ya paling ya memang ini cooling down sih, saya rasa akan cooling down. Dan ini beberapa broker retail ada sisi buyer ya, seperti itu. Dan ya satu lagi saham yang saya rekom BWPT, ini udah naik kenceng sebelumnya, kemarin udah naik kenceng dan saya rekom lagi, dan hari ini ARA. Ya udah jelas berarti memang sentimennya lagi di sini. Dan ini saya rekom lagi, nanti saya bahas kenapa saya rekom lagi. Wah, ini terlalu berani nih saya ngerekom lagi, tapi memang nanti saya jelasin. PYFA udah kena UMA dan hari ini naik, ya kemungkinan besar besok dia akan ya suspend satu, kemungkinan ya. Tapi ya ini tadi pagi kalau seandainya teman-teman trading di sini harusnya cuan nih di PYFA ya. Kalau ngelihat yang ngasih saya kopi sih harusnya mereka cuan ya, bersyukur. Makanya ya thank you teman-teman ya. Saya juga pribadi udah cuan hari ini ya dari saham IPO paling besar ya, karena saya buang koin, karena koin arahnya jumlah lotnya nggak terlalu besar, makanya saya buang. CDI masih saya keep ya, seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke saham yang pertama, brand. Kenapa brand direkom? Hari ini keluar juga nih informasi ya, Pak PP pakai DX dia melakukan pembelian ya. Lumayan besar lah ya kalau Pak PP beli. Ini secara historical teman-teman, maybe ya mungkin saya bisa salah, tapi secara historical ketika Pak PP keluarin pengumuman bahwa dia melakukan buyback di sahamnya dia ya, besoknya kemungkinan besar itu sahamnya akan rame. Dan kalau sahamnya rame harusnya bisa kita manfaatkan untuk scalping. Dan brand ini salah satu sahamnya Pak PP yang lagging ya kemarin-kemarin. Dia sempat naik kenceng sih nih, volume gede, tapi setelah itu dia kayak mandek di area-area sini. Ya mudah-mudahan besok dia bisa kenceng, mungkin sampai kalau seandainya sampai ke 8.500 ya. Sebelumnya nih candle sebelumnya dia sempat high di titik-titik situ gitu ya. Ya mudah-mudahan, tapi bisa jadi juga enggak, tetap objektif gitu, itu bisa jadi juga salah gitu. Tapi biasanya secara historis ketika keluar pemberitaan bahwa Pak PP melakukan buyback,
itu besoknya sahamnya suka rally. Dan ya kalau seandainya di saham brand kan sahamnya super liquid ya. Jadi walaupun persentasenya itu nggak terlalu besar, let's say cuman misalnya 2%, 3%, tapi kalau kita masuknya entry-nya dengan size yang besar gitu ya akan terdampak lumayan juga ke portofolio. Itu aja ya. Jadi mungkin menurut saya brand oke. Kalau BRPT udah tinggi banget teman-teman, saya juga masih nggak ngerti apakah BRPT-nya Pak PP ini punya agenda baru gitu ya. Mungkin dia pengen dapat apa namanya dinaikin size-nya sama MSCI. Saya nggak tahu nih, saya nggak berani entry sih teman-teman, apalagi udah naik ya, volumenya juga udah nggak terlalu gede, saya nggak berani entry gitu. Yang kedua ini saya punya saham Pani dulu ya, Pani. Wah, ini Pani sebenarnya udah pernah saya rekom waktu itu masih 14 ribuan saya TP teman-teman. Ya, memang ini pola sahamnya kayak gini lah ya, dia suka bikin tail gitu. Dan hari ini data transaksinya ini yang melakukan pembelian foreign ya, AKBK. AKBK, ada CC juga melakukan pembelian, ya domestiknya terlihat netral dan kebanyakan dia domestiknya jualan cenderung, dan yang jualan ini kebanyakan ya broker-broker yang sering dipakai broker retail gitu. RF juga buang sih ini sama BCA Sekuritas. Nah, data transaksi kayak gini gimana? Menurut saya data transaksi kayak gini bagus. Apakah besok akan naik lagi? Ya saya juga nggak tahu. Jadi makanya ya menurut saya kita fokus aja sama price actionnya, sama pergerakannya besok, sama respon marketnya besok gitu. Tapi yang jelas hari ini volume yang terjadi besar ya, break volume, data transaksi oke, ya bisa jadi kemungkinan besar besok tuh lanjut naik. Sama kan Pani ini juga likuiditasnya banjir. Jadi jangan bilang saya pom-pom Pani ya. Saya nih harta saya dijual aja nggak cukup kali beli dia punya satu dua papan. Aduh, jadi bongkar-bongkaran nih. Ini likuiditasnya gede, makanya buat teman-teman yang nggak ngerti kadang komen bilang saya pom-pom. Ini saham nggak bisa digerakin teman-teman. 137 miliar saya nggak punya duit segitu. Kalau saya punya duit segitu saya nggak bikin konten. Ya mainnya pakai logika. Jadi saya nggak mungkin pom-pom brand sama Pani. Tapi ya terserah, whatever it is. Banyak juga yang nggak suka kali ya sama saya. Jadi Pani brand menurut saya oke. Yang ketiga itu saya punya Dewa. Dewa ini sahamnya Pak Bakri. Salah satu sahamnya Pak Bakri. Selain Energi sepertinya kena resist di 500, kayaknya saya ragu dia bisa lewatin 500. Ya, yang saya lihat ini Dewa nih lagi oke, data transaksinya juga oke. Ini sama foreign ya, foreign beli lumayan besar dan posisinya break dia. Dan ya nggak bosan-bosan saya selalu ingetin, saya selalu suka beli saham ketika dia terkonfirmasi break. Dia terkonfirmasi break, volumenya gede, data transaksinya akumulasi kuat. Nah ini saya suka gitu ya. Dan biasanya ya saham kayak gini tuh bisa kasih cuan yang lumayan kalau untuk trading, untuk saya pribadi ya. Kalau swing karena mungkin style saya pribadi nyamannya kurang begitu nyaman pegang barang terlalu lama. Saya lebih suka tektokin barang gitu di pagi-pagi. Dan Dewa ini masuk salah satu saham yang menurut saya memenuhi kriteria untuk bisa saya katakan menarik ya. Yang pertama dia break, volumenya gede, data transaksinya ada akumulasi. Ya, seperti itu. Ya kan, nih saya mau coba kasih lihat nih Energi tuh kayaknya dia mentok-mentok di 500 enggak sih teman-teman? Saya rasa ya, karena ini posisinya dari pucuk, ini volumenya gede dan ini volumenya udah mulai turun. Jadi di atas volume udah turun, saya cuman khawatir aja dia kepentok di 500 terus turun gitu ya. Makanya sahamnya Bakri Group gitu ya, saya suka Dewa nih. Dewa baru break, volumenya oke, data transaksi oke gitu ya. Nah, satu lagi nih masih saham yang kemarin. Jadi kenapa saham ini direkom lagi bang? Kan padahal udah naik tinggi. Ya ini saya mau sampaikan aja, saya biasanya trading di saham yang lagi ada momentumnya, lagi manggung, lagi main gitu. Jadi ya saya trading di situ sampai pestanya selesai gitu. Tanda-tandanya gimana ya? Kalau dia udah mulai tanda-tanda merah ya saya bakal berhenti gitu ya. Ini kan udah luar biasa banget nih teman-teman kalau nggak dapet. Ya saya nggak mau underestimate. Jadi ya mudah-mudahan nih teman-teman yang kemarin nonton konten saya dapat cuan lah. Ini kan polanya enak banget ya. Dia naik terus dia pullback, dia kasih sideways, naik lagi, turun dikit, pullback sideways dikit gitu terus tarik. Ya, jadi yang kalau mantau saham BWPT ya harusnya cuannya tebel nih. Ya dari teman-teman banyak yang traktir saya rasa banyak yang cuan dari BWPT. Ini kalau saya bongkar komen di YouTube saya yang kemarin, di video rekomendasi saya kemarin, banyak tuh yang bilang cuan dari BWPT. Ya mungkin teman-teman
BWPT mungkin resikonya adalah besok kena UMA, tapi walaupun dia kena UMA, kan dia sekarang hari ini masih bersih ya. Walaupun dia kena UMA, mudah-mudahan pagi-pagi masih tetap bisa kasih kita cuan ya. Jadi kalau seandainya masih bisa dapat 2%, 3% dari sini, kalau saya pribadi merasa itu udah lumayan ya. Saya pribadi teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang kuat hold ya, punya daya tahan untuk nge-hold barang gitu pakai trailing stop ya, mungkin juga akan tetap maksimal bisa cuannya gitu ya, seperti itu. Jadi ya paling itu sama ya, ini saya mau info ya, kalau buat teman-teman yang nanya kan kemarin udah ada 3 orang nih yang nanya sama saya, Bang Mary gimana? Ya ini kan dari kemarin saya nggak pernah ngerekom ya. Ini tuh retail versus retail, jadi mainnya gebuk-gebukan. Besok gimana? Ini gelap ini kalau menurut saya. Maaf teman-teman, sorry to say, saya cuma mau ya coba informasiin ya berdasarkan realita. Saya nggak mau jadi people pleaser ya, nggak mau nyenengin orang. Ada juga yang nanya, Bang blok gimana? Ya ini kan blok underwriternya Eski siram. Nah, jangan dilawan. Kalau kita lawan ya kita kalah, kita nggak tahu dia punya barang tuh berapa, kita nggak tahu. Blok underwriternya itu Eski ya kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau kita lawan ya, nih saya buka bentar. Pas blok, boom, tuh. Masa kita mau lawan dia gitu kan? Kita nggak tahu jumlah barangnya dia berapa gitu. Ya secara logika ya menurut saya enggak. Terus PSAT gimana? PSAT ini kan udah merah nih. Ya PSAT sih sebenarnya masih so-so ya, belum terkonfirmasi. Saya masih, ini kan masih turun, candle-nya masih turun. Belum sideways gitu. Saya sukanya nunggu sideways terus direakumulasi baru saya mau entry. Kalau ASPR gimana? ASPR break low ya, kurang begitu suka. Kalau cek gimana? Cek kan kemarin YJ-nya beli. Cek masih sideways, cenderung oke. Kalau saya nggak salah YJ-nya 198 ya average-nya ya. YJ apa YB ya? YJ bukan ya, saya lupa juga sih. 100 ya, pokoknya kalau dari sebelum dari mulai dia listing ya, ini top buyernya rata-rata punya average di 190-an. Yang mana ya harganya ya harga-harga saat ini. Ini tandanya memang sahamnya ditahan. Ditahannya di mana? Ya selama dia nggak low ini, nggak jebolin ini, ya berarti masih di area itu. Jadi kalau mau swing 180, tapi ini menurut saya belum matang ya, masih nunggu beberapa konfirmasi ke depannya. Seperti itu. Dan ya mungkin buat informasi juga, saham koin ya, saham koin kan nanya gimana saham koin. Ini yang jadi buyer yang ngearahin hari ini ketika bongkar itu yang ngebuang DR, RF, AZ gitu ya. Nih exchange-nya jago juga nih. Dan ya ini yang nadah yang ngearahin lagi ya broker MG ya 733. Nah kalau kayak gini ya jujur saya kurang begitu pede sih. KI-nya belum kelihatan ya. KI ada di mana? KI ada di sisi seller. KI kan underwriternya ya. Ya ini ada di sisi seller ya. Jadi koin saya udah amanin dulu profit, ntar dia mudah-mudahan besok kayaknya koin CDIA itu kena suspend ya. Jadi ya mungkin besok hari Selasa suspend, Rabu sama Kamis dia FCA gitu ya. Hari Jumat ya baru kita lihat lagi gitu ya. Saya pikir begitu karena saya khawatirnya di FCA 2 hari kalau koin nggak kuat, nggak ditahan gitu ya sama broker-broker yang jadi buyer di sini, ya nanti keluarnya susah. Kalau udah masuk FCA bisa kunci puluhan ribu lot malah gitu ya. Makanya saya nggak mau ambil resiko dan saya TP duluan ya, seperti itu. Jadi ya terima kasih teman-teman yang udah nonton konten saya sampai sejauh ini ya. Banyak saya ngoceh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Yang udah traktir saya kopi, saya ucapkan lagi terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan besok kita bisa sama-sama cuan ya. Itu aja dari saya, terima kasih buat teman-teman sudah nonton. Salam cuan, thank you.